Airin menatap ke belakang untuk terakhir kalinya. Kota itu, dengan segala luka dan kenangan pahitnya, semakin mengecil di kedamaian. Ia tahu, jika mereka tertangkap, tidak akan ada kesempatan kedua. Namun, saat kapal perlahan menjauh dari pelabuhan, satu hal yang pasti, ini bukan akhir, melainkan awal dari kebebasan yang selama ini ia impikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah? Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tinggalkan komentar dari mana kalian menontonnya. Mari kita simak kisah ini. Airin berdiri di depan pintu rumahnya yang sederhana di sebuah desa kecil di Ciamis. Mata berkaca-kaca menatap dua anaknya yang masih kecil, Raffi dan Nisa, yang memeluknya erat seolah tak ingin melepaskannya pergi. Ibunya yang sudah tua berdiri di samping mereka, menatap putrinya dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Airin, apa kamu yakin dengan keputusan ini? Suara ibu bergetar. Airin mengangguk, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Bu, aku harus pergi. Aku ingin Raffi dan Nisa punya masa depan yang lebih baik. Aku berjanji akan mengirim uang setiap bulan, katanya dengan suara lirih. Suaminya sudah lama meninggalkannya, pergi tanpa jejak dan tanpa kabar. Ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menghidupi anak-anaknya. Dengan tekad bulat, ia menerima tawaran bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi. Perjalanan Airin menuju negeri padang pasir tidaklah mudah. Setelah berpamitan, ia berangkat ke Jakarta untuk menjalani pelatihan singkat di sebuah agen tenaga kerja. Di sana, ia bertemu dengan perempuan-perempuan lain yang juga hendak bekerja di luar negeri. Beberapa terlihat antusias, sementara yang lain tampak cemas. Mungkin karena mendengar kisah-kisah pilu dari pekerja sebelumnya. Airin, kamu pernah dengar cerita tentang majikan yang kejam di sana? Bisik seorang teman sekamarnya, Wati. Airin menghela napas. Ia pernah mendengar berbagai cerita, baik yang buruk maupun yang baik. Namun, ia tidak ingin membiarkan ketakutan menguasai dirinya. Aku hanya bisa berdoa agar diberikan majikan yang baik, jawabnya dengan pasrah. Setelah berminggu-minggu menjalani pelatihan, akhirnya tiba saatnya bagi Airin untuk berangkat. Ia menaiki pesawat untuk pertama kalinya, merasa gugup sekaligus bersemangat. Saat pesawat lepas landas, hatinya terasa berat meninggalkan tanah air dan keluarganya. Setibanya di Bandara Riyadh, udara panas langsung menyambutnya. Ia dan beberapa pekerja lainnya dikumpulkan oleh agen tenaga kerja setempat sebelum dijemput oleh majikan masing-masing. Setelah beberapa jam menunggu, seorang pria tinggi berjubah putih dan sorban mendekatinya. Airin? Tanyanya dengan aksen khas Timur Tengah. Iya, aku Airin, jawabnya pelan. Pria itu mengangguk. Ikut saya. Saya akan membawamu ke rumah Tuan Khalid. Dengan hati berdebar, Airin mengikuti pria itu menuju sebuah mobil mewah yang terparkir di luar. Ia mencoba menenangkan dirinya, berharap bahwa kehidupan barunya tidak akan seburuk yang ia takutkan. Namun, dia belum tahu bahwa nasibnya di negeri asing ini akan jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Airin menatap keluar jendela mobil, melihat pemandangan kota yang sangat berbeda dari kampung halamannya. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan lebar dengan mobil-mobil mewah melintas tanpa henti. Ia merasa asing, tetapi juga penasaran dengan kehidupan yang akan dijalaninya di sini. Setelah perjalanan hampir 1 jam, mobil berhenti di depan sebuah rumah besar dengan gerbang besi tinggi. Rumah itu tampak megah dengan taman luas di depannya. Hati Airin sedikit lega, setidaknya tempat ini terlihat nyaman. Pria yang menyambutnya membuka pintu mobil dan memberi isyarat agar ia mengikutinya. Mereka masuk ke dalam rumah, dan di sana berdiri seorang wanita berusia sekitar 40-an dengan pakaian tradisional Arab yang elegan. Ia menatap Airin dari ujung kepala hingga ujung kaki. Namamu Airin? Tanyanya dalam bahasa Arab yang kaku. Airin mengangguk. Naam, saya Airin, jawabnya dengan sedikit gugup. Wanita itu, yang kemudian Airin memberitahu bernama Madam Salwa, berbicara cepat kepada pria yang mengantarnya, lalu berbalik menuju ruangan lain. Seorang perempuan lain, yang tampaknya juga pekerja rumah tangga, datang menghampiri Airin dan menggandeng tangannya. Ayo, aku tunjukkan kamarmu,
katanya dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Perempuan itu bernama Rina, asal Jawa Timur, yang sudah bekerja di rumah ini selama 2 tahun. Dengan suara pelan, ia mulai menceritakan tentang keluarga majikan mereka. Tuan Khalid dan Nyonya Salwa punya 3 anak. Yang paling kecil masih bayi, dan Nyonya ingin kamu mengurusnya, ujar Rina. Airin menelan ludah. Ia tidak membayangkan ditugaskan akan mengurus bayi. Di satu sisi, ia senang karena sudah terbiasa merawat anak sendiri. Tetapi di sisi lain, ia khawatir dengan harapan tinggi dari majikannya. Hari pertama bekerja tidaklah mudah. Bayi itu, yang bernama Amir, sering menangis dan sulit ditenangkan. Nyonya Salwa tampak tidak sabar dan beberapa kali menegur Airin dengan nada tinggi. Kamu harus lebih cepat memahami kebiasaan Amir, bentaknya ketika melihat Airin kesulitan menidurkan bayi itu. Malam harinya, tubuh Airin terasa lelah luar biasa. Ia baru bisa beristirahat setelah memastikan rumah dalam keadaan rapi dan Amir sudah tertidur. Di ruangan yang kecil, ia berbaring dengan mata menerawang ke langit-langit. Rasa rindu pada anak-anaknya mulai menyergap. Ia membuka ponselnya, berharap ada pesan dari ibunya. Namun, tidak ada sinyal. Hatinya semakin berat. Hari-hari berikutnya, ia mulai terbiasa dengan rutinitas di rumah itu. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan untuk keluarga majikannya, lalu mengurus bayi Amir sepanjang hari. Madam Salwa masih sering marah. Tapi Airin mulai mengerti ritmenya dan berusaha melakukan pekerjaannya dengan baik. Suatu hari, saat sedang menyuapi Amir, tiba-tiba Tuan Khalid pulang lebih awal dari biasanya. Ia adalah pria yang jarang berbicara, tetapi kali ini ia memperhatikan Airin dengan suaranya yang tajam. Kamu bisa menjaga Amir dengan baik? Tanyanya dalam bahasa Arab. Airin mengangguk cepat. Naam, aku berusaha yang terbaik. Tuan Khalid hanya mengangguk, lalu berlalu begitu saja. Namun, ada perasaan aneh yang menegaskan di hati Airin. Entah kenapa, ada sesuatu darinya yang membuatnya terasa tidak nyaman. Malamnya, saat sedang mencuci piring, Rina menghampirinya dengan wajah cemas. Hati-hati dengan Tuan Khalid, bisiknya. Jangan terlalu menarik perhatiannya. Airin menatapnya bingung. Kenapa? Rina tidak menjawab, hanya menggeleng pelan sebelum pergi. Kata-kata itu membuat hati Airin gelisah. Dia belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dia merasa bahwa kehidupannya di rumah ini akan semakin rumit. Hari-hari Airin di rumah itu berjalan dengan ritme yang semakin melelahkan. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh, menyiapkan keperluan keluarga, lalu menghabiskan hari dengan mengurus bayi Amir. Meski sudah mulai terbiasa dengan rutinitas, ia merasa tubuhnya semakin lelah. Namun, yang lebih mengganggunya bukanlah pekerjaan berat itu, melainkan perasaan tidak nyaman yang muncul sejak peringatan Rina tentang Tuan Khalid. Kata-kata Rina terus terngiang di kepalanya. Suatu malam, saat sedang membereskan dapur setelah makan malam, Airin merasakan ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia berbalik dan melihat Tuan Khalid berdiri di ambang pintu. Kamu bekerja keras, katanya dengan nada datar, matanya menatap Airin lekat. Airin menundukkan kepala, tidak ingin terlalu lama menatap mata majikannya. Terima kasih, Tuan, jawabnya pelan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Tuan Khalid berlalu. Namun, perasaan dingin menegaskan di tubuh Airin. Sejak saat itu, dia selalu merasa khawatir. Tatapan pria itu selalu terasa menusuk, seolah mengintainya dalam diam. Suatu hari, Nyonya Salwa pergi keluar kota untuk menjenguk keluarganya. Suasana rumah menjadi lebih sepi. Malam itu, setelah memastikan Amir tertidur, Airin duduk di dalam ruangan yang sempit. Ia merasa sangat rindu pada anak-anaknya di kampung. Saat sedang termenung, tiba-tiba pintu ruangan diketuk pelan. Jantungnya langsung berdegup kencang. Airin. Suara berat itu terdengar dari luar. Itu suara Tuan Khalid. Tangan Airin gemetar. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Pintu tidak terkunci. Dengan napas tertahan, ia melangkah mundur. Airin, buka pintunya. Suara itu terdengar lebih tegas. Airin tetap diam.
Ia mendekatkan tubuhnya ke dinding, berharap pria itu pergi. Detik demi detik berlalu dengan menegangkan. Setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar menjauh. Irene menghela napas panjang, lututnya lemas. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Pikirannya kacau, ketakutannya. Esok harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada Rina. Perempuan itu tampak pucat. "Kamu harus hati-hati," bisiknya. Tuan Holid sudah beberapa kali mencoba mendekati pekerja di rumah ini. Ada yang berhasil kabur, ada yang akhirnya. Rina tidak melanjutkan kata-katanya, tetapi Irene bisa menebak maksudnya. Ketakutan semakin menghantuinya. Ia ingin melarikan diri, tetapi bagaimana caranya? Paspor dan dokumen penting dipegang oleh pemberi kerja. Ia juga tidak mengenal siapapun di negeri ini. Malam berikutnya, saat dia sedang terlelap, suara pintu yang terbuka membuatnya tetap terjaga. Dalam remang cahaya lampu, ia melihat bayangan seseorang masuk ke dalam ruangan. Irene langsung bangkit dan menjerit sekencang-kencangnya. Rina yang tidur di kamar. Jeritan Irene menggema di rumah besar itu. Rina, yang tidur di kamar sebelah, segera terbangun dan berlari ke arah sumber suara. Cahaya dari koridor menerangi sosok yang berdiri di ambang pintu kamar Irene, Tuan Holid. Pria itu tampak terkejut melihat Rina muncul. Ia mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berbalik dan berjalan menjauh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Irene masih terguncang, tubuhnya gemetar. Rina segera mendekat dan meraih tangannya. "Kita harus pergi dari sini," bisik Rina tegas. Irene mengangguk, ketakutan melandanya. Ia tahu, jika tetap tinggal, kemungkinan buruk bisa terjadi kapan saja. Malam itu juga, mereka menyusun rencana pengungsi. Irene tahu bahwa Madam Salwa belum pulang, dan ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk kabur. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana keluar dari rumah tanpa ketahuan oleh penjaga. Rina menunjuk ke jendela kecil di dapur yang menghadap ke halaman belakang. Itu adalah satu-satunya jalan keluar tanpa harus melewati pintu depan yang selalu tertutup rapat. Dengan langkah hati-hati, mereka mengundang ke dapur. Jantungin berdebar kencang saat ia membuka jendela pelan-pelan. Udara malam terasa dingin menusuk kulitnya. "Naik ke sini," bisik Rina. Irene mengangkat kakinya ke kusen jendela dan dengan susah payah melewati celah sempit itu. Begitu dia berhasil keluar, Rina segera menyusul. Mereka kini berada di halaman belakang rumah, di tengah kegelapan. Langkah mereka cepat, nyaris tanpa suara, menuju pagar. Namun, saat hendak mendaki pagar rendah itu, suara pintu belakang yang terbuka membuat mereka teringat. "Cepat!" bisik Rina panik. Irene segera memanggil pagar, meski tangannya gemetar. Begitu sampai di sisi lain, ia menunggu Rina yang berjuang sekuat tenaga. Namun, sebelum Rina berhasil naik, terdengar suara langkah kaki mendekat. "Tuan Holid," bisik Rina ketakutan. Irene ingin membantu, tetapi waktu tidak berpihak pada mereka. Dari balik kegelapan, Irene melihat sosok pria itu berdiri di dekat pagar. "Kemana kalian mau pergi?" Suaranya terdengar dingin. Rina membeku di tempat, ketakutan. Irene harus mengambil keputusan. Dia bisa lari sekarang, tapi meninggalkan Rina sendirian? Tidak. Dia tidak bisa melakukan itu. Dengan keberanian yang tersisa, Irene meraih tangan Rina dan menariknya ke ahlian tenaga. Rina akhirnya berhasil melewati pagar, meski terjatuh di sisi lain. Mereka langsung berlari secepat mungkin, meninggalkan rumah itu. Irene tidak menoleh ke belakang, tapi ia bisa mendengar suara Tuan Holid yang berteriak marah. Malam terasa panjang, jalanan sepi, dan mereka tidak tahu kemana harus pergi. Yang mereka tahu, mereka harus terus berlari, sejauh mungkin sebelum semuanya terlambat. Udara malam masih dingin ketika Irene dan Rina berlari tanpa henti di jalan setapak yang gelap. Napas mereka tersengal, dada terasa sesak, tapi mereka tidak bisa berhenti. Suara gonggongan anjing di jarak jauh semakin membuat mereka takut. "Kita harus mencari tempat berlindung," ujar Rina di sela napasnya yang berburu. Irene mengangguk. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap menemukan tempat persembunyian. Lalu,
Di tempat yang asing, ia melihat sebuah bangunan tua yang tampak terbengkalai. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari ke arah bangunan itu. Saat tiba di depan pintu kayu yang lapuk, Irene mendorongnya dengan pelan. Engselnya berderit, membuat mereka bergidik. Namun, tidak ada waktu untuk ragu. Mereka masuk dan segera menutup pintu dari dalam. Bangunannya tampak seperti gudang tua. Bau kayu lapuk bercampur dengan debu memenuhi udara. Di sudut ruangan, terdapat beberapa peti kayu dan karung-karung yang mungkin berisi barang-barang tak terpakai. Udara malam masih dingin ketika Irene dan Rina berlari tanpa henti di jalan setapak yang gelap. Napas mereka tersengal, dada terasa sesak, tapi mereka tidak bisa berhenti. Suara gonggongan anjing di jarak jauh semakin membuat mereka takut. Kita harus mencari tempat berlindung, ujar Rina di sela napasnya yang berburu. Irene mengangguk. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap menemukan tempat persembunyian. Lalu, di tempat yang asing, ia melihat sebuah bangunan tua yang tampak terbengkalai. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari ke arah bangunan itu. Saat tiba di depan pintu kayu yang lapuk, Irene mendorongnya dengan pelan. Engselnya berderit, membuat mereka bergidik. Namun, tidak ada waktu untuk ragu. Mereka masuk dan segera menutup pintu dari dalam. Bangunannya tampak seperti gudang tua. Bau kayu lapuk bercampur dengan debu memenuhi udara. Di sudut ruangan, terdapat beberapa peti kayu dan karung-karung yang mungkin berisi barang-barang tak terpakai. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membiaskan cahaya keemasan yang perlahan mengusir kegelapan malam. Irene dan Rina masih bersembunyi di dalam gudang tua. Tubuh mereka lelah, namun pikiran mereka tetap waspada. Mereka tahu, jika tetap berada di sini lebih lama, risikonya akan semakin besar. Kita harus pergi sebelum kota ini terbangun sepenuhnya, bisik Rina. Irene mengangguk. Tapi kemana? Rina menghela napas, lalu mengambil peta luluh dari dalam tas kecilnya. Kita bisa menuju pelabuhan di selatan. Jika kita bisa naik kapal kargo, kita bisa pergi jauh dari sini. Pelabuhan. Itu adalah satu-satunya harapan mereka. Tanpa membuang waktu, mereka mengklaim keluar dari gudang, berjalan melewati ganggang sempit dengan hati-hati. Kota masih lengang, hanya beberapa orang yang mulai beraktivitas. Namun, keberuntungan mereka tak bertahan lama. Dari kencan, mereka melihat dua pria berbadan tegap, anak buah Madam Salwa, berjalan di jalan utama. Irene meremas tangan Rina. Mereka mencariku. Kita harus putar balik, jawab Rina cepat. Mereka segera berlari ke arah lain, melewati lorong kecil di antara bangunan tua. Namun, langkah kaki di belakang mereka semakin mendekat. Mereka telah terlihat. Berhenti, teriakan salah satu pria itu. Irene dan Rina tidak peduli. Mereka terus berlarian tenaga, memperebutkan pasar yang mulai ramai. Beberapa pedagang berteriak kesal saat dagangan mereka hampir tersenggol. Ketika mereka hampir mencapai ujung pasar, seorang pria tua menarik lengan mereka ke dalam kiosnya. "Cepat sembunyi di sini," bisiknya. Tanpa berpikir panjang, mereka mengikuti pria itu masuk ke dalam ruangan belakang kiosnya, bersembunyi di balik tumpukan karung beras. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah kaki berat mendekat. "Melihat kalian berdua berlari gadis ke arah sini?" Suara kasar terdengar. "Tidak, aku tidak melihat siapa-siapa," jawab pria tua itu dengan tenang. Untuk pengejar itu menggeram kesal sebelum akhirnya pergi. Irene menahan nafas sampai suara langkah mereka benar-benar menghilang. Setelah suasana aman, pria tua itu tersenyum. "Aku tahu siapa kalian. Dan aku tahu apa yang kalian alami." Mereka terkejut. "Bagaimana?" "Aku pernah membantu gadis lain sepertimu sebelumnya," kata pria itu pelan. "Jika kalian ingin kabur, aku bisa membantu." Irene dan Rina saling berpandangan. Harapan mulai muncul di hati mereka. Pria tua itu melanjutkan, "Ada seorang kapten kapal di pelabuhan yang bisa membawa kalian pergi. Tapi kita harus bergerak sekarang sebelum mereka kembali." Tanpa ragu, mereka mengikuti pria itu melewati jalan-jalan belakang yang sepi. Matahari semakin tinggi, waktu mereka tidak banyak. Setibanya di pelabuhan,
Seorang pria berjanggut lebat menyambut mereka. "Kalian yang ingin pergi?" tanyanya. "Ya," jawab Airin tegas. "Saat kapal ini berlayar, tak ada jalan kembali," kata pria itu diperingatkan. Airin menggenggam tangan Rina erat-erat. "Kami siap." Tanpa menunggu lebih lama, mereka menaiki kapal dan bersembunyi di ruang kargo. Saat kapal mulai bergerak meninggalkan pelabuhan, Airin menghela napas lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas. Meski masa depan masih penuh, satu hal yang ia tahu, ini adalah awal baru bagi mereka.